Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Usikum menafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di malam hari ini kita bisa ketemu di tempat yang biasanya yang kita cintai. Semoga pertemuan taklim pengajian di malam hari ini mendatangkan keberkahan, kebaikan serta mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, salah satu keajaiban Al-Quran itu disebutkan dalam ayatnya adalah tibyanan likulli syai', menjadi solusi atau penjelas dari semua problematika hidup. Padahal namanya problem, masalah itu sandangannya wong urip, gimana? Kita hidup kan mesti kena masalah, kena problem, kena ujian gitu ya. Ada yang ujiannya masing-masing orang itu mesti beda. Ada yang diuji dengan kekayaan, padahal dia itu sebetulnya pengennya sehat karena dia sakit. Pokoknya masalahnya beda-beda. Ada yang kaya raya tapi sakit-sakitan, ada yang dia sehat tapi rantai duit, ada yang dia sehat dia duit tapi anaknya sik nakal, atau mungkin anaknya nurut ya duitnya oke tapi ternyata padu terus karo bojone. Jadi mesti terus akan ada masalah. Ya itu, ada yang punya masalah ini kok hatinya sempit, sesek terus, sedih. Kadang-kadang usaha gagal terus. Ada yang punya masalah juga selalu terkena syahwat, terjebak dengan dosa-dosa, susah menghilangkan. Nah, ini maka kita kaji ada beberapa masalah yang sering muncul yang kemudian terjawab di dalam Al-Quran, gitu ya. Ada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya, dalam salah satu tafsir yang beliau nukilkan, itu ada beberapa muskilah yang sering muncul sekaligus solusinya dan jawabannya di dalam Al-Quran. Nah, beliau menukilkan ada beberapa poin, ini saya nukilkan beberapa diantaranya. Yang pertama, beliau mengatakan idza sya'arta birrasib walam yakun sa'adah. Kalau kamu merasakan kok gagal terus ya, setiap punya keinginan gagal, tujuan apa-apa enggak tercapai, maka apa kata beliau, farraji' hisabaka ma'ad doa. Coba kamu cek masalah hubunganmu dengan Allah lewat doa. Kenapa? Karena ternyata ketemu dalam ayatnya walam akun bidu'ai rabbi sakiya. Sesungguhnya ini kan ayatnya Allah mengatakan betul-betul nggak akan pernah gagal orang yang mau berdoa. Nah, berarti kan kalau kita merasakan kok sering gagal terus, mau program apa gagal, itu mungkin kurang dongane. Maka ayat ini menjelaskan doa itu merupakan a'dhamul asbab, ya, penyebab terbesar untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kadang-kadang orang itu pengen sugih, andalannya cuma kerja, lupa nggak doa. Dia pengen anaknya soleh, tapi andalannya pokoknya penting di pondok ke. Padahal itu ya penting, tapi ada faktor yang sering kita tinggal, apa itu? Doa. Karena doa ini ternyata merupakan senjata orang mukmin yang kalau kita minta itu sudah digaransi Allah pasti dikabulkan. Nah itu Pak, kata Allah gini, ini janji Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, doalah padaku maka pasti, ini kata Allah loh, pasti ke orang yang insya Allah mesti aku kabulkan. Berarti jenengan diperintah Allah kon doa, terus Allah sudah menggaransi doa antum mesti dikabulkan. Wa may yastakbiruna an ibadatihi, maka siapa yang sombong? Siapa orang sombong? Ya dia butuh tapi enggak mau doa, sayadkhuluna jahannama dakirin. Maka pasti Allah akan lempar dia ke dalam
neraka yang hina. Coba ora penak, Pak. Jenengan niku nyata sudah diperintah Allah kon doa. Terus Allah sudah menggaransi nanti doa pasti akan dikabulkan. Ini pasti loh ini. Dan Allah itu nggak suka kalau kita itu sombong-sombong model sombongnya. Jadi kepengen, jadi butuh, tapi gayane iki lho, gayane iki ra gelem donga. Gitu ya. Maka diperintahkan kita untuk banyak doa. Terutama, Pak, terutama doa itu biar mustajab, ternyata ada 4 ini syaratnya. Pertama, doanya pilih di waktu-waktu yang mustajab. Misalnya waktu sujud, waktu sepertiga malam, waktu kepepet, waktu hujan, itu mustajab itu. Nomor 1. Nomor 2, ini doa biar mustajab itu apa? Pilih tempat-tempat yang mulia. Misalnya di masjid, ya. Kalau di tempat yang paling mulia sak alam dunia nek ndonga ora bakal ditolak, itu di Mekahnya itu di Multazam, itu tempatnya mustajab, itu paling mustajab sak alam dunia kuwi. Atau di Hijr Ismail itu, nyata itu padha ning jero Ka'bah kuwi. Nek Mekah akeh itu tempat-tempat yang mustajab. Kalau Madinah itu doa yang enggak pernah ditolak di Raudhah. Raudhah itu antara kuburannya Nabi sama mimbarnya Nabi. Jenengan nek iso salate ning kono kuwi, wah itu donga pokoke dikabulkan itu. Itu ya, itu milih tempat yang mulia. Nah, yang ketiga, ini biar mustajab, itu tadi kan waktunya pilih yang paling pas, yang kedua tempatnya, yang ketiga itu minta bantuan doa orang-orang yang kalau doa nggak pernah ditolak. Misalnya doa ibu, doa istri, doa anak, itu doanya nggak pernah ditolak itu, sama doa orang-orang yang lemah, orang-orang ngenes yang kita bantu, itu ya. Makanya kalau kita punya duit, Pak, itu jenengan iso ngedum ke beberapa orang tadi, ibunya, istrinya, anaknya, sama orang-orang yang lemah, orang-orang duafa, yang itu mereka nanti kalau dikasih wis rasa dadak dikon langsung dongake. Nyata coba jenengan ngekei duit buke malah langsung dongake. Nyata malah lecah bagus ya tuh. Matur nuwun le, moga-moga rezekimu lancar. Oh, lancar tenan kuwi. Ibu masalahnya yang ngomong. Atau ngasih duit ke istri, alhamdulillah. Yayang bebek ngono wae. Nek wong wedok ngono ki kok itu pun ndongake ya dikabulkan. Atau anak, atau orang-orang miskin. Itu kalau dikasih langsung matur nuwun itu nek wong melarat itu, ya toh. Misale wong ngenes-ngenes jenengan sangoni, alhamdulillah. Matur nuwun juragan, langsung dadi juragan. Pokoknya gampang nek pengen dadi juragan. Ngekei wong ngenes-ngenes dadi juragan. Semua rahimahullah. Jadi itu ya. Nomor 1, jangan lupa sering berdoa. Terutama nek sekarang kaitan dengan saudara kita di Palestina, itu jenengan le bantu isone apa ku jangan sampai ditinggal. Karena apa? Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi bahwa bantuan ke orang muslim itu wajib, kalau nggak bisa semua nggak boleh ditinggal semua. Beliau mengatakan la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan semuanya yang nggak boleh ditinggal semuanya. Misalnya jenengan tahajud kudune iki 11 rakaat. Ning gandeng ora iso, ora kok terus 11 ora. Ya sisone misale 2 rakaat tambah witir ya luwung timbangane ora gitu loh. Sama misalnya ngaji kuwi ya toh misalnya kudune ke full maghrib nang kene toko isak terus nek timbangane ora ya sak isone gitu loh ya toh. Nek misalnya kudune setiap malam Kemis kok isone nggur sesasi pisan timbangane blas ora ngono iki. Pokoknya rumusnya nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh gitu loh. Lah sama kita bantu saudara kita di Palestina itu kudune kan jihad di amwalikum wa anfusikum, dengan jiwa kita, dengan harta kita. Nek ra iso wis isone apa? Misalnya isone iki sik paling gampang ya toh, ora tuku produke wong Israel. Nah, itu berarti jenengan lakukan itu sebagai bukti kita itu bela saudara. Nek nggur kaya ngono kok ra iso, kan berarti kebangetan banget toh. Terus arep bantu apa nek kayak gitu aja. Paling minim doa. Anggur donga lho, Pak. Ya Allah, saudara kita dibantu saiki coba cah cilik-cilik ngelumpuk kabeh niki total, Pak. Itu sampai updatean terakhir dino Jumat kemarin itu angka yang meninggal
waktu 3 minggu tok niku 11.000 sekian, pokoknya meh tembus 12.000. Ini mayit lho kuwi. Orang Islam kabeh tur di antara mereka itu 45% berarti sekitar 5.000 sekian itu cah cilik-cilik. Dan itu meninggalnya mereka kondisi sakit, dong lumpuh, pengungsian neng rumah sakit. Neng rumah sakit kok dibuang aja, Pak. Dan betul-betul iku aja meneh kok aja meneh kok orang Islam melanggarnya orang baru sekedar syariat kuwi. Iku secara hitungan kemanusiaan aja melanggar hak asasi, hak kemanusiaan. Kewan aja yakin kalau kita ngerti kayak gitu mesak ya. Nah, kok kemudian ada sih sekarang itu bela ora, ndongake ora, bantu duit ora, tambah meneh nggur sekedar ora tuku barang ekono ngono kok ya ora gelem aja, Pak. Kudune, Pak, nek normalnya misalnya saya ya keluarga saya dibantai sama orang kafir, terus wong kafir sik dibantai kuwi dodol ning Blumbang. Boro-boro kok gelem nukoni ngerti aku patutnya tak bales ngono kuwi. Itu misalnya saya rasa seneng aja terus disuguh ngono kuwi. Misalnya ora seneng karo wonge kok merokok ora menyakiti ngono kuwi kadang-kadang ora doyan panganane gitu. Kok malah kita ngerti saudara kita dibanting, ngerti sik banting duwe barang kok malah dituku ning kaya ngono kuwi berarti kan belas enek pembelaan to kuwi. Sama rahimakumullah. Jadi itu ya nomor 1. Kalau kita merasakan kok sering gagal, ya itu berarti dicek masalah doa. Karena ketemu ayatnya dalam surat Maryam, Allah mengatakan walam akun bidu'ai rabbi saqiya. Betul-betul nggak pernah gagal orang yang mau doa. Berarti nek kita sering gagal, kok kayak dongane kuwi sik kurang gitu ya. Niku nggih yang pertama. Nah, yang kedua, beliau mengatakan idza sya'arta bil faqir ya farraja' hisabaka ma'an nikah wa khairu ahliyah. Nek jenengan kok merasakan kurang terus perasaan kita tuh kok melarat orang dang sugih. Itu ternyata kan ada sering problem ngono ki, jane wis nyambut gawe terus rekoso tapi kok ora sugih-sugih, perasaane ki ra nek sik cementel gitu ya. Apa kata beliau? Farraja' hisabaka ma'an nikah. Coba kamu cek masalah pernikahanmu dan hubunganmu dengan keluargamu. Ya, bisa jadi karena kita nggak baik sama keluarga. Karena ketemu ayatnya. Ini dalam Al-Quran disebutkan fankihu ayyama minkum, dan nikahlah kamu dan berbuat baiklah kepada keluargamu. Iyakunu fuqara. Nah, ini yang menarik. Kalau kamu itu melarat atau miskin, yughnikumullah. Nanti Allah akan bikin kamu kaya. Berarti kan ketemu tuh, Pak. Jelas banget tuh ayatnya. Ya, toh? Ya, kamu nikah terus berbuat baiklah sama keluarga. Nanti nek kamu melarat, nanti Allah akan bikin kaya. Itu loh ayatnya kayak ngono kuwi. Berarti kalau kita merasakan kok urip ki rumangsa kurang terus padahal jane wis nyambut gawe, nah ini mungkin ini coba dicek masalah hubungan kita dengan istri, anak, atau masalah tadi pernikahan kok gak memang urung dibojo sih. Urung dibojo ki mbok nyambut gawe petentengan kaya ngopo ki ya ora cementel. Masalahnya memang salah satu pintu rezeki yang besar itu nikah itu loh. Aku yang gumun ini nasihatnya Umar bin Khattab yaitu fattaqullah bin nikah. Bertakwalah kamu pada Allah wahai para pemuda dengan nikah. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan dosa. Maka bertakwalah kamu pada Allah bab nikah. Kenapa? Karena kalau kamu miskin Allah bikin kaya. Sampai Umar mengatakan ajib tuh, aku kan gumun ngono lho karo jomblo kuwi mau gumun. Kenapa? Kok mereka itu nggak mau mencari rezeki dan mencari kekayaan dengan nikah? Wong ayate cetha, iyakunu fuqara, nek kamu ra ndek duit, yughnikumullah, nanti Allah bikin kamu kaya. Pertama gitu, itu barokahnya nikah. Itu lagi nikah itu langsung jadi kekayaan. Ya, wong bojo itu sendiri bagian dari kekayaan. Nah, coba bayangin nek ra ndek bojo, terus arep ngonoan karo wong wedok, bayare larang banget tur dosane gede banget, ya toh. Lho ngopi jenengan ngerti ini kok. Nggur kopi rega 5.000 nek ning nggon hip ngono kuwi. Itu gandeng sik ngladeni iki wong wedok ning nggon diskotik ngono kuwi. Kuwi dadi 50.000 ya toh. Kopi 5.000 tambah ngladeni iki 45.000. Iku nek nggur ngladek ketok ngono kuwi nek nganggo domil-domil ngono dadi 100.000. Nek nganggo nyangol nganggo jagongi
sekitar sak jam kuwi dadi meh 250.000 ngono kuwi karena jagongan gliduk padahal kuwi ya nggur kaya ngono kuwi ta jane anjenengan duwe bojo dijagongi bojone wis entuk pahala ya toh tambah meneh ya orang bayar ora penak banget kaya ngono kok ora gelem itu kaitan dengan apa nikah itu lagi dari sisi istri itu sudah kekayaan. Pemenang bojone iki teranah asli niki duwe kekayaan ya toh. Misalnya calon istri kita duwe wedhus 10 karo motor Beat siji anjenan kan dhewe motor legenda wae terus rabi karo wong wedok duwe Beat kan otomatis duwe motor anyar duwe wedhus 10 itu terus nanti bar nikah mesti asetnya bertambah ya toh. Saya itu yang gumun di tempat saya itu, mana wong itu jane le nyambut gawe, masya Allah pertentangannya luar biasa. Niku nek nebaske loncang ngono kadang-kadang 20 juta, gitu. Mau nebaske wortel gale pirang-pirang lho kuwi, anak tunggal masalahnya. Tapi anehnya kuwi ora nek sik cementeng, ora ndek apa-apa ya, mobil ya ora duwe, omah ya melu mboke, motor ya nggo etek-etek sik dienggo nyambut gawe kae. Padahal nek dipikir itu Pak, itu le nyambut gawe pertentangan kaya ngono ki terus ngekeki sapa wong rung duwe bojo kan iki sik jomblo. Umure 41. 41 kan sik jomblo. Nah, aku yang bayangke kaya ngono ki ter duwite ki nang ndi ngono. Ternyata Pak, ya karena rung duwe bojo ki duit ki entek wae. Entek ki nggo hal sik aneh-aneh, nggo modif ngono ki nggo baru ki nggo touring engko dolan ning ndi engko kapusan. Ngono kuwi pokoke bangsa sik aneh-aneh ngono kae. Pernah tuku akeh regane 11 juta ngono akeh kuwi nek gambar apa engko nek ditemplekke wong wedok iso kintil-kintil ngono jarene. Pokoke duwite entek nggo ngono-ngono kuwi. Ya, lah wong nek ora ndek bojo, panen pirang-pirang kuwi. Jane kudune duwite pirang-pirang ning ya kuwi mau motor randu, omah randu apa ora duwe. Masya Allah. Coba kalau nikah. Saya ngerti itu apa namanya orang itu nek nikah walaupun lagi sedilit langsung kekayaannya bertambah. Saya kelingan dulu pas saya nikah itu modalnya datang ke Tawangmangu nggawa sak tas ransel isine klambi papat karo buku piro ngono tok nggur modal kuwi. Nikah lagi seminggu wah langsung saya balik ke Malang kuwi diterke sak mobil L300 ngono kuwi nek beras sekitar karo tengah kintal, kemudian nek pasur nek apa komplit kompor, kemudian dandang, setrum, sodel, erok-erok, kemudian kuering sak losen, gelas ngono kuwi lho. Iki seminggu kekayaanku masih sak L300 iki. Padahal mangkat nggo sak tas ransel ngeten iki tok. Itu artinya memang nikah itu cepet banget kekayaannya itu dan ternyata gini Pak, laki-laki kalau dia menikah, dia kerja, maka Allah memberikan jatah rezeki itu memang untuk keluarganya. Makanya jenengan tonton, jenenge wong lanang ki nek nyambut gawe, walaupun pekerjaane ra pokro rame srenggur dodol, somi apa dodol solop munyer-munyer ngeten iki tok, ning kok iso cukup. Ning nek wong wedok itu kerja walaupun kita gajine gede, ila ora iso nggo nyukupi sik lanang ora bakal iso. Itu barokah itu di situ. Jangan tonton pokoknya ya itu walaupun sik nyambut gawe guru lanang tok, iku mesti cukup. Sebetulnya ora aneh-aneh gitu ya toh. Ora kok kan melikitik ngono mesti cukup. Tapi nek kok kan aneh-aneh ya toh dadi kurang. Tapi aslinya itu kalau dia mau kerja, Allah jatah rezeki itu nanti untuk dirinya, untuk anaknya. Karena laki-laki punya kewajiban cari nafkah sehingga karena dia punya tanggungan anak istri, Allah kalau ngasih rezeki itu sak anaknya, sak istrinya lewat pintu suaminya. Tapi kalau istri dia kok golek duit dewe, maka dia nggak ada kewajiban untuk suaminya karena dia nggak pernah nggak ada kewajiban ngasih nafkah. Maka walaupun dapetin duit banyak, itu ora bakal iso cukup ya toh. Jangan tonton toh, mbok lanang wedok ngono kuwi jenengan cek coba lanang wedok nyambut gawe kabeh ya dinas kabeh gaji gede kabeh ngono kuwi ya eneke kurang terus ngono kuwi. Tapi kebalikannya ketika dia cukup misalnya ngopeni rumah tangganya saja ya itu suaminya terus kerja ya mesti dicukupkan oleh Allah Ta'ala itu. Ini ya yang kedua, jadi kalau merasakan kita kok ekonomi kemudian rumangsane kurang terus ya ini berarti dandani hubungan pernikahannya kalau sudah nikah, nek seurung nikah ya ndan rapi. Itu pintu rezeki yang besar.
Jadi antum aja nganggep rezeki ki pintune nggo siji tok. Pokoke nek pengen sugih kudu kerja. Iku nganggep rezeki itu cuma satu pintu kerja. Padahal dalam Islam ya, dalam Al-Qur'an pintu rezeki itu ada banyak. Kalau di Al-Qur'an paling tidak disebutkan ada 10 pintu rezeki yang paling besar. Ya, kerja itu cuma sebagian kecil. Ada pintu rezeki lewat nikah. Jadi atau nyambut gawe tapi untuk rondo sugih sih apa namanya omah wis dadi ngono kuwi ya ada sih model-model kayak gitu ya. Ada pintu rezeki lewat silaturahim. Jadi jane ra nyambut gawe guru silaturahim wae rono rene kenalane akeh banget ngono kuwi akhire ki mobilku PN wae ku kapan-kapan bayaran wae akhire sonde mobil terus buane gundul kabeh ngene dia orang mikir ke tuku ban silaturahim kok koncone iki kok nek dadalan ban tak nggone ya dinggo. Model ngono kuwi model nggur silaturahim terus kecukupan ngono kuwi. Berasmu tur pirang-pirang ngono kuwi. Jenengan beto Pak. Dadi rezeki model silaturahim ya enek. Oke, pintu rezeki itu antum aja nggur mandalke satu pintu tok gitu ya. Ada pintu rezeki lewat sedekah, pokoknya modelnya ngedumke donasi ngono tapi dia malah kecukupan. Padahal jane udah duitnya dewe, tapi uripnya nanggon kemanusiaan. Pokoknya itu bantuan apa dia ngedum-dumke bantuan. Akhirnya dia dewe orang pernah kekurangan karena memang orang yang bantu itu nggak pernah susah hidupnya gitu kan. Ada pintu rezeki lewat bantu orang lain Pak. Gitu, baik ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, idza sya'arta bil aso wa adamu taufik. Kalau kamu merasakan kok hawa niki pengen ngelakoni maksiat terus aso itu maksiat, wa adamu taufik terus hati itu nggak bisa lembut, ya toh. Maka kata beliau apa? Farji hisabaka ma'a ummika. Coba kamu cek hubunganmu dengan ibu kandungmu. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan ini, ketemu ayatnya wabarum biwalidati walam yaj'alni jabbaron asiya. Dan berbuat baiklah kepada ibumu, maka niscaya kamu nggak akan jadi orang yang kaku. Jabar itu kaku, asiya itu maksiat. Kan ayatnya berbuat baiklah ke ibumu, maka nanti kamu tidak akan jadi orang yang bengis atau jabar, kaku, kasar, beringas, dan kamu insya Allah nggak akan berbuat maksiat. Berarti kalau kita duwe problem kok hawa ning nggur pengen nglakoni maksiat wae terus nang ati iki apa kaku, ora iso lembut, beringas, hawa niku sadis, emosinan, ya beringas, ya itu berarti kon ngecek hubungan dengan ibunya. Biasanya orang-orang kayak gitu tuh karo mboke ra pate apik. Orang tuh nek karo mboke ra iso lembut, itu mesti wonge dadi beringas, ganas, sadis, bengis ngono-ngono kuwi ya toh. Terus senengane maksiat. Makanya enggak ada cara ngelembutkan hati, cara untuk ngobati ya perilaku biar kita bisa lembut baik kecuali dengan berbuat baik kepada orang tua. Coba gumateni wong tua kula atine tambah lembut, kemudian insya Allah jadi gampang tunduk gitu ya. Dan itu insya Allah nanti akan semakin dimudahkan, disehatkan badannya. Terus pokoknya dibarokai hidupnya. Kalau barokah itu sedih ya jadi lapang, kemudian sempit ya jadi pokoknya jadi penak kabeh gitu loh. Makanya ada hadis yang terkenal ya tentang amal soleh yang balasannya itu langsung kerasa di dunia. Apa itu? Berbakti ke orang tua. Dan ada dosa yang adabnya itu langsung terbayar di dunia juga, dibayar cash di dunia. Nah itu kebalikannya, yaitu durhaka kepada orang tua. Nah, makanya jenengan punya orang tua itu rezeki yang luar biasa. Hanya mumpung masih hidup digemateni karena itu pintu surganya paling jujuk, paling tengah. Kata Nabi, birrul walidain awsatu abwabul jannah. Jenengan iso berbuat baik ke orang tua, itu pintu surganya paling jujuk, paling cedek ya, paling tengah itu kan paling gampang. Makanya ya jangan disia-siakan. Nabi sampai ngasih tahu gini, rogiba anfin, terlalu. Rogiba anfin ini artinya kok yo nemen gitu loh. Siapa mereka? Man adraka syekhul kabir. Siapa yang menemukan orang tuanya kondisi sudah tua, falam yadkhul jannah. Tapi anehnya dia nggak masuk surga.
Kan nemen ngono lho, wong enek wong tuwa, ya toh, dia ini di rumah kita, kok iso-isone jenengan nggak masuk surga itu loh. Kan kebangetan banget wong gampangnya kaya ngono. Masuk surganya lewat pintu ngopeni mereka. Ya masalahnya biasanya orang-orang kayak gitu tuh pikirannya dunia sih, ya toh. Nek ngopeni wong tuwa ke ora badeni dunia. Ya, masalah itu batinnya yang akhirat masalahnya. Memang rata-rata manusia itu mentingkin dunia dibandingke akhirat ngono ki. Mbok urusan dunia benturan karo urusan mboke. Mentingkin donyane ya toh. Coba ngopeni sapi karo ngopeni mboke. Semangat ndi kok semangat ngopeni sapi batin masalah dunia. Ngopeni mboke ki ana itu Mas. Boncos ngono kuwi, pikirane ngono kuwi. Padahal ngopeni mboke itu balasannya langsung juga itu di akhirat gitu ya. Itu yang ketiga. Nah kemudian yang keempat, idza sya'arta bidayyiqul ais. Kalau kamu merasakan kok hidup ini sesek, sempit, ya toh, resah, gelisah, kadang-kadang ngrasake kaya bosen urip ora penak. Apa kata beliau? Farraji' hisabaka ma'al Qur'an. Coba kamu cek hubunganmu itu dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena ketemu ayatnya. Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari Al-Qur'an fa innalahu ma'isyatan donka, maka nanti dia akan merasakan hidupnya jadi sesek, sempit, sumpek. Jadi ini problem Pak, kalau kita merasakan uripe kok sumpek, susah, resah, ora pati tenang, gur ketir-ketir, nyamar, ora penak, pokoknya kaya ngrasake kaya bosen ngono lho urip kuwi. Nah, itu coba cek hubungannya dengan Quran. Oh gak ora tau ngaji, ora tau maca Quran, nggak pernah terlibat dengan Quran. Nah, itu memang hidupnya sempit karena ada ayat siapa yang berpaling dari Al-Quran fa innalahu ma'isyatan donka, maka hidupnya nanti jadi sempit, jadi susah. Saya akeh maca Quran, saya lega, artinya saya penak. Makanya kalau kita pengen tentrem, pengen penak, perbanyak baca Quran. Ya, seberapa banyaknya? Ya sebanyak ketentraman. Jangan pengen tentrem sepiro, ya sebanyak itu bacanya. Saya akeh diwaca, saya penak, saya tentrem gitu loh. Itu dasarnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu dzikir yang paling utama. Dzikir yang paling pokok itu adalah dengan baca Al-Quran, gitu ya. Nah, sekarang yang kelima, yang terakhir, 5 wae. Rasa upah-upah pengajian aku suwen gitu. Lalu nyenek yo kapan randang tak tutup gitu. Itu beliau mengatakan idza sya'arta bil hazn wal haun, kalau kamu merasakan kok minder, haun itu merasa rendah, merasa minder, kemudian hazn itu ketir-ketir dalam hati itu nyamar, ya toh, farji' hisabaka mal iman, maka cek keimananmu kepada Allah. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan nih, ketemu ayatnya wala tahinu, kamu jangan minder, wala tahzanu, dan kamu nggak usah sedih, wa antumul a'launa, karena kamu itu tinggi, in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Berarti iman itu ya membuat kita nggak sedih dan bikin kita nggak minder. Minder itu rumangsa ora pede, rendah gitu ya. Kata Allah, kalau kamu ya beriman kenapa minder? Orang beriman itu tinggi, mulia, nggak ada yang lebih tinggi dari orang mukmin. Terus kenapa sedih? Apa yang buat sedih? Orang beriman kok sedih? Sedih apa ngono lho? Sedih misalnya rantai duit kena masalah sabar. Orang beriman ki kabeh dadi pahala. Sehat ya pahala disyukuri, pas loro ya sabar itu ya jadi pahala. Terus kabeh dadi kebaikan. Orang mukmin ku suwaneke nggur penak karo penak, ora nek sik ra penak. Ya ta, apik karo apik, ora nek sik ra apik. Terus kabeh dadi kebaikan orang mukmin itu. Kabeh dinilai pahala. Agak gitu kok sedih. Ya ta, penak lho dadi orang mukmin itu, ora bakal stres. Terus juga nggak usah minder, wong kita itu mulia. Allah itu mengangkat derajat orang mukmin di makom yang tertinggi, itu orang beriman. Nah, kok kemudian kita malah minder, malah sama orang kafir yang dia itu harusnya hina. Wong Allah itu menghinakan orang kafir dan memuliakan orang mukmin. Nah, kok kita malah minder di depan mereka. Nah, itu berarti kalau kita masih enek rosok, sering minder, sedih, itu berarti keimanan kita ini perlu dikuatkan, gitu ya. Kita kokohkan iman. Nah, gimana cara menguatkan iman? Di antara amalan yang cespleng, istilahnya sangat cepat untuk menguatkan iman, itu sering ketemu dengan saudara muslim. Liqaul ihwan, itu kata Nabi, sering ketemu dengan saudara-saudara muslim. Kenapa? Karena saudara muslim itu akan menghidupkan hati. Ihwanuna
Kata Nabi, nadrul mu'min alal mu'min tajilul qulub. Ketemunya orang mukmin satu dengan yang lain akan menghidupkan hati dan mengokohkan keimanan. Kan sering ketemu tadi hati ini iso urip, sering ketemu imannya tambah kuat. Orang gur mula kayak nang omah pengajian ora tau jedul, ora tau ketemu, ora tau serawung. Ya bunek dhewe no kuwi. Sik bunek-bunek mbok kon nang masjid ngene iki. Mbok kon nang pengajian ngene iki. Oh, ben buneke ilang masalahnya apa namanya kadang-kadang terjebak rutinitas gur ngono-ngono kuwi ya bunek memang. Uripe gur ngono kuwi ae ngono ki. Ngerti tuwek ngerti mati yang gur ngono kuwi ae. Ora tau ngopo-ngopo, ora tau ketemu sapa-sapa. Ya gitu ya. Semoga rahimahullah itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.